Komunikasi yang terbuka adalah proses pertukaran informasi di mana semua pihak yang terlibat merasa bebas untuk berbagi ide, pendapat, dan perasaan tanpa rasa takut terhadap penolakan atau kritik yang berlebihan. Dalam lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, transparansi, kejujuran, dan rasa saling menghormati adalah faktor kunci yang memastikan komunikasi berjalan efektif. Berikut penjelasan lengkap tentang komunikasi terbuka, cara mengembangkannya, dan manfaatnya. Karakteristik komunikasi yang terbuka. 1. Kejujuran dan transparansi. Dalam komunikasi yang terbuka, orang merasa nyaman untuk berbicara secara jujur dan transparan. Tidak ada usaha untuk menyembunyikan informasi penting, dan semua pihak terlibat memberikan kontribusi secara nyata. 2. Saling mendengarkan. Selain berbicara, komunikasi terbuka melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif. Semua pihak memberikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakan orang lain tanpa menginterupsi atau membuat penilaian terlalu cepat. 3. Empati dan pengertian. Memahami sudut pandang orang lain adalah elemen penting dalam komunikasi yang terbuka. Empati memungkinkan kita untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa didengarkan. 4. Tidak ada rasa takut. Komunikasi terbuka memungkinkan semua orang berbicara tanpa takut terhadap konsekuensi negatif, seperti kritik berlebihan atau diskriminasi. Ketika rasa takut dihilangkan, komunikasi menjadi lebih efektif dan jujur. Umpan balik yang konstruktif. Dalam komunikasi terbuka, umpan balik diberikan dengan cara yang mendukung, tidak merendahkan. Kritik disampaikan secara konstruktif dengan tujuan untuk membantu, bukan untuk menyerang atau mempermalukan. Cara mengembangkan komunikasi yang terbuka. 1. Menciptakan lingkungan yang aman. Mendorong kejujuran. Dorong semua orang untuk berbicara jujur tanpa takut terhadap konsekuensi negatif. Ini bisa dilakukan dengan memberikan apresiasi terhadap kejujuran dan transparansi. Mengurangi hierarki yang kaku. Lingkungan di mana orang-orang merasa nyaman berbicara, terlepas dari posisi atau status mereka, lebih mungkin untuk mendorong komunikasi yang terbuka. 2. Mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, fokus pada pembicara. Ketika seseorang berbicara, berikan perhatian penuh tanpa interupsi. Ajukan pertanyaan yang relevan untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan peduli dengan apa yang mereka sampaikan. Menunjukkan rasa empati. Tanggapi perasaan dan pikiran mereka dengan cara yang empatik, seperti mengakui apa yang mereka alami dan menawarkan dukungan jika diperlukan. 3. Mengurangi hambatan komunikasi. Mengatasi rasa takut atau kecemasan. Banyak orang enggan untuk berbicara karena takut akan kritik atau konflik. Ciptakan suasana di mana semua pendapat dihargai, bahkan jika ada perbedaan pendapat. Menyediakan waktu untuk komunikasi. Beri waktu yang cukup untuk berdiskusi dan berbicara, terutama dalam situasi yang penting. Jangan terburu-buru dalam percakapan yang membutuhkan perhatian lebih. 4. Memberikan umpan balik konstruktif. Bersikap positif. Berikan umpan balik yang positif terlebih dahulu, sebelum memberikan saran untuk perbaikan. Ini membantu membangun kepercayaan dan mendorong orang untuk terus terbuka. Berfokus pada perilaku, bukan pribadi. Hindari mengkritik orang secara personal. Fokus pada tindakan atau ide yang bisa diperbaiki, bukan pada individu itu sendiri. 5. Mendorong dialog terbuka. Ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang mendorong eksplorasi lebih dalam membantu orang merasa nyaman untuk berbagi lebih banyak. Misalnya, daripada bertanya, apakah kamu setuju? Cobalah, apa pendapatmu tentang hal ini? Buka diskusi secara transparan. Jika ada masalah, ungkapkan dengan jujur kepada semua pihak yang terlibat. Ini membangun rasa kepercayaan dan mendorong partisipasi lebih besar dalam mencari solusi. 6. Menghindari sikap defensif, terbuka terhadap kritik. Ketika menerima kritik, hindari menjadi defensif. Dengarkan dengan terbuka dan cobalah memahami sudut pandang orang lain. Menunda penilaian. Sebelum memberikan penilaian, coba pahami seluruh situasi atau konteks terlebih dahulu. Ini membantu menciptakan diskusi yang lebih konstruktif. Contoh kasus komunikasi yang terbuka. Dalam dunia kerja, kasus, seorang manajer mendapati bahwa timnya kesulitan mencapai target bulanan. Daripada menyalahkan individu atau mendominasi percakapan, ia mengadakan pertemuan terbuka di mana semua anggota tim bebas untuk berbagi masalah yang mereka hadapi.
Melalui diskusi ini, tim menemukan bahwa masalah utama adalah alur kerja yang kurang efisien. Hasil: dengan komunikasi terbuka, tim menemukan solusi bersama untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai target dengan lebih baik. 2. Dalam keluarga, kasus. Seorang remaja merasa tertekan oleh harapan akademis orang tuanya, namun enggan untuk berbicara karena takut akan reaksi mereka. Ketika orang tua menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan menanyakan bagaimana perasaan anak mereka, remaja tersebut akhirnya berbicara secara jujur tentang tekanan yang dirasakannya. Hasil: setelah diskusi terbuka, orang tua dan anak dapat membuat kesepakatan untuk menetapkan ekspektasi yang lebih realistis dan mendukung kesejahteraan mental anak. Manfaat komunikasi yang terbuka: membangun kepercayaan. Ketika orang merasa mereka dapat berbicara dengan jujur dan didengarkan, kepercayaan dalam hubungan, baik pribadi maupun profesional, meningkat. 2. Meningkatkan kolaborasi. Komunikasi terbuka menciptakan lingkungan di mana ide-ide dan solusi bisa dibagikan tanpa hambatan. Ini mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih baik. 3. Mencegah kesalahpahaman. Dengan transparansi, komunikasi terbuka mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik atau masalah yang lebih besar. 4. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan. Baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadi, orang merasa lebih terlibat dan dihargai ketika mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar. 5. Mempercepat penyelesaian masalah. Ketika masalah dibahas secara terbuka, solusi dapat ditemukan lebih cepat, karena semua pihak terlibat dalam pencarian solusi. 6. Mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Umpan balik yang jujur dan konstruktif dalam komunikasi terbuka membantu individu dan organisasi untuk belajar dari kesalahan dan berkembang. Kesimpulan, komunikasi yang terbuka adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif, baik di tempat kerja, keluarga, maupun dalam pertemanan. Dengan menciptakan lingkungan di mana orang merasa bebas untuk berbicara secara jujur, mendengarkan satu sama lain dengan penuh empati, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat, mengurangi konflik, dan meningkatkan kolaborasi. Komunikasi terbuka mendorong transparansi, kepercayaan, dan keterlibatan, yang semuanya penting untuk keberhasilan dalam banyak aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat.